Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di penghujung daripada bulan Dzulqa'dah. Artinya beberapa hari, mungkin tinggal 2 hari atau 3 hari. Dzulqa'dah ini akan meninggalkan kita dan kita masuk kepada bulan Dzulhijjah. Perlu diketahui bahwa 2 bulan ini, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ini, salah satu di antara bulan yang di dalam Quran disebut dengan Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan yang mendapat keistimewaan khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah At-Taubah Allah berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jumlah bilangan bulan dalam setahun menurut ketetapan Allah itu jumlahnya ada 12. Dari yang 12 ini ada yang disebut dengan Ashhurul Hurum, yaitu jumlahnya ada 4. Jumlahnya ada 4. Yaitu dimulai daripada bulan Dzulqa'dah yang hari ini sudah mau habis, kemudian masuk kepada bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram dan bulan apa? Rajab. Ini yang Allah banggakan, sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada amal seseorang hamba yang lebih dicintai, yang lebih disukai oleh Allah selain amal tersebut dikerjakan di awal bulan Dzulhijjah. Ya, mamin ayyamin al amalus sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyamil asri. Jadi kita pandai-pandai, pintar-pintar memilih waktu kapan kita harus beramal. Walaupun keseluruhan waktu kita beramal, tapi orang-orang yang beriman ini lebih cerdas. Sekarang pertanyaannya, kenapa Nabi mengatakan bahwa amal terbaik yang dilakukan di bulan Dzulhijjah ini, khususnya di awal Dzulhijjah ini, amal yang paling disukai oleh Allah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Sehingga ketika Nabi menyampaikan hal tersebut, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya ikut perang? Ya. Jadi kata Rasulullah, tidak ada lagi amal yang paling baik dikerjakan oleh seseorang dilakukan pada awal bulan Dzulhijjah. Apakah kalau saya perang di luar bulan Dzulhijjah ini bisa membandingi, bisa menandingi? Ini adalah pertanyaan dari baginda Rasulullah SAW. Ternyata kata Rasulullah, walaupun kamu ikut perang tidak bisa membandingi. Artinya tetap amal terbaik itu dilakukan di awal bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah komparasi. Naon komparasi ini? Perbandingan. Ada sebuah perbandingan dari seorang ulama. Mana lebih baik antara awal Dzulhijjah dengan akhir Ramadan? Ya. Jadi kita sering tahu atau sering mengalami 10 hari Ramadan ini, kita berlomba-lomba berburu meraih Lailatul Qadar, meningkatkan aktivitas ibadah kita di akhir Ramadan.
Nah, sekarang kita bikin perbandingan, apakah lebih baik, mana yang lebih baik antara akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan dengan 10 awal Zulhijjah. Ternyata hasil penelitian para ulama bahwa yang terbaik adalah tetap berada di awal bulan Zulhijjah. Kenapa awal bulan Zulhijjah ini menempati atau mengalahkan daripada akhir bulan Ramadan? Karena secara maksimal di awal Zulhijjah ini semua rukun Islam ini bisa dilaksanakan. Ya, semua rukun Islam ini bisa dilaksanakan. Berbeda di Ramadan. Ya, di Ramadan ini tidak semua rukun Islam ini bisa dilaksanakan. Mana salah satu rukun Islam yang tidak bisa dilaksanakan di Ramadan? Ibadah haji. Ya. Ibadah haji nggak bisa, Pak. Saya mah nanti nunggu yang lain pulang nanti saya mah ke Mekahnya nanti bulan apa nih, bulan Muharram aja. Bisa nggak begitu, Pak? Nggak bisa. Al-haju asyurum ma'lumat. Kemudian di bulan Ramadan ini nggak bisa kurban, Pak. Ya, nggak bisa kurban, tidak sah. Syariat tidak memberlakukan orang melaksanakan kurban di bulan Ramadan. Nah, ini sudah dua. Ya, sudah dua diantaranya, sehingga bulan Zulhijjah ini ditetapkan sebagai awal terbaik untuk melakukan segala aktivitas ibadah, khususnya rukun Islam. Nah, sedangkan di awal bulan Zulhijjah ini seluruh rukun Islam yang 5 ini semua bisa dilaksanakan. Ya. Mulai dari apa? Syahadat, sholat, kemudian zakat, sudah jelas ya. Sedekah di sana di dalamnya. Kemudian juga puasa, termasuk yang paling besar adalah melaksanakan ibadah haji. Nah, inilah menjadi perhatian kita. Makanya pantas kan Rasulullah SAW menyampaikan, ma min ayyamin al amalus sholih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyamil asri. Jadi amal terbaik yang bisa dilakukan oleh kita ini yaitu amal yang bisa dilakukan di awal bulan Zulhijjah, insyaallah ya. Sehingga mengalahkan daripada perbandingan ataupun perjuangan seseorang untuk ikut perang. Ketika sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, kenapa ikut perang ini tidak bisa membandingi ibadah di awal bulan Zulhijjah? Padahal kan perang ini luar biasa, jihad namanya kalau dalam Islam ya. Jadi ada slogan gitu ya, slogan perang itu apa? Iskariman aumut syahidan ya. Iskariman aumut syahidan. Jadi hidup ini harus punya nilai, hidup dalam keadaan terhormat, atau kalaupun mati dalam keadaan apa? Syahid ya. Ini ada slogan orang ngajak perang. Kita supaya terhormat, supaya mati syahid, yuk kita gabung ikut bela Palestina, ikut bela apa sekarang yang lagi perang, Iran. Udah, ayo kita gabung perang ya. Boleh nggak, Pak? Kalau ada orang yang mau ngajak perang ke Iran, ke Palestina, Bapak mau ikut nggak? Kan ada slogan tadi, iskariman aumut syahidan. Oh, ini hati-hati, Pak. Kita ini jangan terkecoh. Slogan iskariman aumut syahidan luar biasa. Memang hidup harus bernilai ya. Tapi ketika ada orang yang mempropaganda, mengajak untuk mati syahid, kita mikir-mikir dulu. Ada sahabat Rasulullah SAW namanya Abu Umamah. Abu Umamah ini, Pak, berkali-kali minta didoakan kepada Nabi, minta ikut perang. Tujuannya Abu Umamah ini supaya mati syahid. Ya Rasulullah, saya ingin gabung ikut perang, saya kepengen banget mati nih. Karena alasannya kalau mati di tempat perang statusnya apa? Syahid. Nah, itu Abu Umamah berkali-kali tidak diperhatikan, Pak, ternyata oleh Nabi. Sekelas Abu Umamah minta mati syahid, minta ikut perang, ternyata tidak diperbolehkan, nggak bisa. Jadi kata Nabi, yang namanya orang perang tetap harus optimis, jangan ngarep-ngarep Pak.
ulah ngarep-arep pae. Ya, aya jelema nu daftar umroh, daftar haji ke haji di Effendi bisa. Ya. Jadi imah cenah hitung-hitung geus kolot ge sugan be paeh di ditu. Menang teh kitu tah. Ulah beda haji. Jadi jelema lamun niat ibadah umroh, niat ibadah haji ulah tujuan minta paeh di Mekah. Ya, ulah teu enggak boleh, Pak. Karena belum tentu orang yang mati di Mekah di Madinah itu syahid, belum tentu. Ada sahabat, bukan sahabat. Ya, ada pasukan perang di Uhud itu namanya Quzman bin Haris. Quzman bin Haris ini ya ikut gabung dengan Rasulullah waktu perang Uhud, Pak. Jadi perang Uhud ini perang balas dendam. Pasukan Nabi 1000, sedangkan pasukan musuh ada 3000. Ini yang pasukan Nabi yang 1000 ini digembosi oleh orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, digembosi deh. Jadi jumlah 1000 ini, Pak, tadinya Nabi sudah bangga, gak apa-apa musuh 3000, kita ini 1000, ya lumayan lah. Tahu-tahu ketika Nabi sudah berangkat pagi-pagi dari rumahnya, ini diabadikan dalam surat Al-Imran ya, wa idh gadauta min ahlika tubawiul mu'minina maqa'ida lil qital. Nah, ini ayat kaitan dengan peristiwa perang Uhud. Wa idh gadauta min ahlika, ketika engkau Muhammad meninggalkan di waktu pagi, meninggalkan siapa? Min ahlika, keluarganya, yaitu Siti Aisyah saat itu. Karena Nabi mau mimpin pasukan tadi yang jumlahnya berapa? Yang jumlah 1000. Berangkat Nabi pagi-pagi. Untuk apa? Tubawiul mu'minina, dalam rangka untuk mengatur strategi. Jadi Nabi ini seorang ahli perang, Pak. Ahli perang, ahli strategi. Yang 1000 ini mau diatur oleh Nabi di pos-posnya, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Salah satu yang 1000 itu ternyata diprovokasi oleh seorang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ulah segala milu perang, balik ngadon paeh maneh. Nah, jadi provokasi. Ini seorang munafik. Jadi ayana munafik itu hanya di Madinah, Pak. Jadi banyaknya orang-orang munafik itu sejak Nabi di Madinah, waktu di Mekah belum ada. Nah, salah satu gembong munafik itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia memprovokasi yang 1000 ini, jangan ikut perang, ayo balik lagi, balik. Ternyata Pak berhasil. 300 dari pasukan Nabi yang 1000 tadi membelot, Pak. Membelot. Berarti sisa berapa? 700. Waduh, ini Pak luar biasa. Jadi ini kisah nyata. Ya. Jadi bagaimana sakitnya Nabi saat itu dihianati oleh pasukannya sendiri. Eta nu disebutna musuh dalam naon? Musuh dalam selimut. Hati-hati. Musuh dalam selimut. Ya. Dari Madinah ikut gabung, ikut baris, ikut nenteng senjata. Di jalan manena ngaharewas ka baturana. Ulah segala milulah. Orang mancing deh. Ya, Masya Allah, Pak. Ya udah berhasil. 700 sudah. Ini tetap Nabi kuat. Nah, ini pun yang 700 hampir juga, Pak. Nah udah, maqa'ida lil qital, yang 700 diposisikan oleh Nabi, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Salah satunya 50 pasukan suruh naik oleh Nabi ke Bukit Uhud. Jaga-jaga, jadi pasukan elit, ahli-ahli perang. Kamu yang 50 tetap di atas. Mau kalah mau menang jangan sampai turun. Ini pesan siapa? Pesan Nabi Shallallahu Alaihi, pesan seorang pimpinan. Jadi dalam keadaan apapun kamu nggak boleh turun. Udah posisi kamu di atas. Ini pilihan Nabi, Pak, yang 50 ini. Nah, terjadi. Maka pasukan yang 3000 ini datang langsung menyerang daripada pasukan Nabi yang di bawah tadi yang jumlahnya 650. Nah, di awal-awal serangan ini luar biasa, Pak. Ini pasukan yang 3000 ini mundur semua. Artinya mau mencapai kemenangan umat Islam saat itu.
Dia hadang oleh pasukan Nabi yang jumlahnya 650, karena yang 50 tadi ada di mana? Di atas. Apa yang terjadi? Ketika musuh yang 3000 ini mundur, mereka itu banyak meninggalkan harta-hartanya. Jadi perbekalan apa tuh dibawa? Baradat meren. Ditenden, oh. Jadinya segala macam, Pak. Itu yang disebut dengan ghanimah. Ditinggalkan, Pak, ditumpuk. Nah, ini ternyata, Pak, yang 50 ini melihat situasi seperti itu merasa aman. Waduh, kalau begitu kita menang ini. Oh, dan tergiur lihat apa itu? Lihat ghanimah. Dia lupa sama pesan siapa? Dia lupa sama pesan Nabi Shallallahu Alaihi. Ujung-ujungnya yang 50 ini apa? Turun. Nah, ini Pak, ketidakdisiplinan seseorang terhadap instruksi pimpinan, instruksi ketua, ini akibatnya. Ini mencontohkan sebuah iktibar bagi kita bahwa instruksi, perintah dari seorang pimpinan, perintah daripada seorang kiai dan seterusnya, ini harus menjadi perhatian. Karena terbukti Allah menggambarkan, mengajarkan bagaimana kekalahan perang Uhud ini diantaranya tadi akibat tidak disiplin, menyalahi ataupun ya ingkar terhadap perintah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi. Jadi yang 50 ini turun, Pak, karena tergoda sama apa nih? Sama harta, ya turun. Sedangkan musuh ini bukan pulang ke Mekah, dia malah muter, Pak, muter gunung. Dan dia naik menggantikan posisi pasukan Nabi yang tadi jumlahnya di berapa? Ya udah, dari atas tinggal nembakin aja dia, Pak. Nah, ini maka terjadilah kekalahan di perang Uhud ini. Umat Islam mendapat apa? Mengalami kekalahan. Nah, di perang Uhud ini, Pak, kita mau mempelajari apakah orang setiap perang itu kemudian mati syahid. Di perang Uhud ini ada, Pak, pasukan Nabi namanya Quzman bin Haris. Dia itu luar biasa terampil. Beberapa orang dia dapat bunuh, Pak, ya, kurang lebih hampir 8-10 orang dia bunuh, orang-orang kafir saat itu. Nah, akhirnya dia pun tertembak apa? Lehernya, Pak, tertembak panah. Quzman bin Haris ini para sahabat sudah salut, bangga lihat kehebatan daripada Quzman ini. Luar biasa. Nah, mereka lihat Quzman ini tertembak lehernya dengan panah dan bercucuran darah. Wah, sehingga dia berangkat lari. Dia tidak kuat menahan sakit. Quzman ini tidak mati, Pak. Dia hanya tertembak panah dan merasakan sakitnya. Dia tidak sabar. Ujung-ujungnya Quzman ini menyambut pedangnya sendiri dan langsung menancapkan ke badannya. Artinya Quzman ini matinya bukan mati ketembak musuh, tapi mati apa? Mati bunuh diri. Nah, sehingga sahabat saat itu terkecoh, ya Rasulullah, ini pasukan kita Quzman bin Haris, dia syahid. Kata Rasulullah, tidak, huwa min ahli nar, dia ini orang termasuk ahli neraka. Para sahabat kaget, ya Rasulullah, kenapa? Dia kan matinya di sini, matinya membela kita. Oh, dia matinya bukan mati ditembak musuh. Kalau dia tidak bunuh, dia matinya bunuh diri. Kalau tidak bunuh diri, sebetulnya dia masih apa? Masih hidup. Itulah gambaran bagaimana orang ketika melakukan kebaikan tapi salah niat. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita jangan sampai salah apa? Salah niat. Dia ikut Nabi, dia ikut perang Uhud, tapi ya naas, konyol. Dia mati dalam keadaan harus masuk neraka. Ya, nauzubillah min dalik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.